Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti mengambil alih karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Nah, bagus. Ini belum disuruh tepuk tangan saja sudah tepuk tangan ya. Nah, doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam sebuah reaksi video, di mana kali ini kita akan mereaksi atau menyaksikan atau mendengarkan pemaparan atau kesaksian daripada Ken Setiawan mengenai atau terkait dengan ajaran-ajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Lalu kita juga akan mengomentari beberapa hasil temuan daripada investigasi tim yang dibuat oleh Pemprov Jabar terkait isu yang beredar mengenai Ponpes Al-Zaitun ini, dan apa serta mengapa Ponpes Al-Zaitun ini terus menuai kontroversi sampai saat ini banyak sekali kalangan-kalangan yang merasa gelisah gitu ya. Terbukti karena dibuktikan dengan adanya kemarin demo daripada Forum Indramayu Menggugat kalau nggak salah ya, terkait adanya Pondok Pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Lantas seperti apa ke video kesaksian ataupun paparan daripada Ken Setiawan ini dalam sebuah acara forum silaturahmi kebangsaan, lalu ke yang lainnya, tetap saksikan dan pantengin terus Panji Islam Media. Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti mengambil alih karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat?
sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika, akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan Pandustan, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyepalakan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen, dan saya rasa istana juga harus turun tangan menghukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa. Yang diketahui Mas Ken sendiri selama berada di dalam Al Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka badan dasar belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali. Apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya perekrutan saat orang masuk Al Zaitun. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan, dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita
sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau ghunimah, harta rampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke NI Center sudah puluhan ribu. Dan terakhir kita yang paling banyak yang kita tangani yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat, satu sesi kita ada 1.157 anggota NII, ex-NII yang kembali ke NKRI di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Maren Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh tersebar di kita. Bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat, dan ini menjadi warning agar berhati-hati karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dengan ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalah debat, nanti akan mudah terpapar juga ke sana. Iya, sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, tadi menurut pengakuan daripada Ken Setiawan yang di mana Mas Ken Setiawan ini adalah inisiator atau penggerak daripada NII Crisis Center ya, atau sekaligus ketuanya gitu di sana. Sudah banyak sekali ditemukan fakta-fakta atau data-data yang terkait penyalahgunaan ataupun penyelewengan daripada ajaran agama Islam. Tadi dikatakan infak, infak ini sodako paksa gitu ya, kayak gitu, diharuskan membayar. Kalaupun misalkan untuk menebus dosa harus bayar pakai uang, infak segala macam. Terus juga perekrutannya seperti multi level marketing dan lainnya. Namun yang terpenting dari hal ini adalah perubahan yang signifikan terjadi pada rukun iman atau rukun Islam dan syahadat. Syahadat ini menurut pemaparan Ken Setiawan tadi itu dirubah. Jadi bersyahadatnya ini mengakui bahwa negara Islam Indonesia itu adalah negara yang harus ada gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Terus juga tata pelaksanaan sholat dikatakan belum wajib. Tidak dilarang tapi belum wajib. Kenapa kok belum wajib? Karena memang Indonesia masih negara kafir atau masih negara yang belum berlandaskan hukum Islam, karena masih berlandaskan hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dan termasuk segala satu negara yang demokratis. Oleh karena itu hukum melaksanakan sholat itu belum wajib dilakukan di Az-Zaitun atau yang tergabung dalam Az-Zaitun ini. Nah, Az-Zaitun ini disininya memang NI KW 9 gitu loh. Namun bagaimanapun tidak, kita hanya sebagai pemerhati dan tidak punya kekuasaan untuk merubah itu, namun di tangan pemerintah lah untuk lebih arif dan bijaksana sehingga kedepannya citra pondok pesantren ini bisa diperbaiki atau bisa kembali kepada keadaan semula, di mana pondok pesantren itu mendidik seorang anak menjadi seorang agamawan, bukan bangsawan yang seperti tadi dikatakan oleh Ken Setiawan, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara pelaksanaan sholat yang menggunakan jas segala macam itu merupakan cara didik seorang bangsawan, bukan seorang agamawan. Lantas juga disinggung beberapa hal di sana, namun secara garis besar banyak sekali terdapat penyimpangan-penyimpangan yang diajarkan di Al-Zaitun ini ya, di Al-Zaitun ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa bahwasannya pemerintah tidak tinggal diam gitu. Pemerintah tidak tinggal diam melihat fenomena-fenomena ini sehingga keresahan-keresahan masyarakat yang terjadi selama ini bisa dikondusifkan kembali. Nah, lantas bagaimana hasil daripada penyelidikan dan suara daripada masyarakat terkait pondok pesantren Az-Zaitun ini? Kita akan simak bersama-sama. Jokowi, Pak Kapolri, Ridwan Kamil, saya minta bapak-bapak
untuk menyelesaikan permasalahan Ponpes Al Zaitun. Kalau tidak, kami sendiri yang akan melaksanakannya, membereskannya. Kami cinta negeri ini atas dasar dengan hati, bukan atas dasar dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Untuk lokasi DEF kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena kami mencintai persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Iya sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, itu tadi adalah suara daripada salah satu warga penduduk Indonesia yang merasa resah akan adanya atau akan berdirinya pondok pesantren Az-Zaitun. Kalau kita bisa melihat background ya, di belakang itu ada gedung sate. Ini merupakan salah satu peserta demonstrasi unjuk rasa terkait pondok pesantren yang terjadi di depan gedung sate Jawa Barat ya, Bandung. Tuntutannya yakni kepada Pak Presiden Jokowi dan tentunya Gubernur Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah tegas terkait permasalahan ini gitu loh. Jangan sampai terjadi benturan antara sesama warga Indonesia dikarenakan permasalahan ini gitu loh. Diharapkannya ini menjadi sebuah solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk menenangkan kegelisahan masyarakat. Lantas bagaimana hasil daripada investigasi dan musyawarah yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat terkait dengan adanya permasalahan pondok pesantren Az-Zaitun? Kita simak pemaparannya berikut ini. Saya sudah melaksanakan tugas dari Pak Gubernur, bertemu rapat dengan para kiai, tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan. Pak Gubernur. Karena apa yang diputuskan barusan belum tentu menjadi keputusan yang final. Pemimpin yang membuat sebuah keputusan yang memiliki kewenangan, yaitu Pak. Keputusan sementara ini seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan. Berapa, Pak? Apa yang dibahas? Apa yang dibahas? Saya tidak bisa menyebutkan, pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan itu adalah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur akan memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil daripada rapat ini dengan Kesbangpol dan juga Birokesa dan para kiai. Kiainya berapa tokoh, Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kiai. Hampir 2 jam sepertinya alot sekali pembahasannya, Pak. Ya, karena mereka ini tentang apa, Pak? Bapak tadi belum menyampaikan pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang Az-Zaitun. Az-Zaitun seperti itu ya. Target akhir finalnya sampai kapan, Pak? Saya tidak bisa menyebutkan, nanti aja Pak Gubernur karena keputusan dari Pak Gubernur. Saya hanya menjalankan tugas Pak Gubernur aja. Tapi rencana kemarin datang ke Al-Zaitun tetap akan dilaksanakan, Pak? Nanti Pak Gubernur yang menyampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan, yang jelas nanti yang buat keputusan pimpinan saya Pak Gubernur. Pak, tidak respons dari peserta tadi gimana Pak tentang Al-Zaitun, Pak? Ya bermacam-macam sebenarnya. Saya tidak bisa menyebutkan Pak Gubernur ya. MUI Indramayu bilang udah melarang itu, Pak, aliran sesat. MUI Jabar juga, Pak. Jelas nanti aja. Apakah akan menunggu fatwa MUI atau dari gubernur? Karena kan kemarin Pak Gubernur bilang bahwa ini akan menunggu dari pusat. Apakah ini harus MUI pusat atau tetap Pak Gubernur? Saya kan hanya ditugas oleh Pak Gubernur meminta masukan dari para kiai. Sudah dengan Birokesra dan Kesbangpol, dan sebuah kesimpulan sudah disampaikan, tapi yang berhak memutuskan dan menyampaikan adalah Pak Gubernur. Semuanya komplit. Hadir Pak. Pak bakal dipanggil ke sini nggak, Pak? Nanti aja ya, nanti ya. Pak Gubernur kapan untuk menyampaikannya itu, Pak? Apa namanya? Oh, terserah Pak Gubernur. Ya, setelah Pak Gubernur jelas saya akan sampaikan hari ini ke Pak Gubernur. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian tadi sahabat pemaparan ataupun wawancara yang terjadi ya terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat terkait kondisi dan situasi yang dibahas mengenai pondok pesantren Az-Zaitun. Namun beliau tidak bisa menyampaikan apapun karena beliau harus mentaati peraturan bahwasannya yang akan menyampaikan hal tersebut adalah Gubernur Jawa Barat sendiri. Memang sesuai dengan pada ajaran Islam. Wa atiullah wa atiur rasul wa atiul ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, kita sebagai umat muslim harus menghargai apa yang disampaikan atau diutarakan oleh Pak Wakil Gubernur ini.
karena kita memang mempunyai pimpinan dimulai daripada tingkat rendah sampai tingkat atas. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri, karena memang pondok pesantren Az-Zaitun ini ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka pimpinan tertinggi di provinsi tersebut adalah Pak Ridwan Kamil, yakni Gubernur Jawa Barat. Maka kita akan menunggu apa keputusan yang akan disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil terkait hal tersebut. Lantas bagaimana sih? Terus apa saja sih yang dikatakan penyimpangan ajaran daripada pondok pesantren Az-Zaitun? Berikut adalah ulasannya. Adapun ajaran-ajaran yang nyeleneh di Az-Zaitun, yang pertama adalah sholat dengan bercampurnya saf laki-laki dan perempuan, dan ini merupakan salah satu yang tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana sholat yang paling baik atau saf yang paling baik untuk laki-laki adalah yang di depan, dan saf yang terbaik untuk perempuan adalah yang di belakang. Ini yang terjadi di Az-Zaitun. Yang kedua adalah non-muslim masuk di barisan sholat. Ini juga tidak baik atau salah satu hal yang tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam. Seperti itu. Karena perbedaan antara cara beribadah non-muslim dan muslim adalah dengan sholat. Yang ketiga, sholat tidak boleh disekat-sekat. Karena ada salah satu pemaparan atau pernyataan daripada Panji Gumilang ini bahwa najis kalau itu sholatnya disekat-sekat gitu loh. Perempuan boleh bergabung. Yang keempat adalah khutbah Jumat boleh perempuan. Bahkan Panji Gumilang sendiri mengungkapkan sudah menyiapkan khotib untuk sholat Jumat itu adalah perempuan. Ini merupakan salah satu pernyataan yang lagi-lagi tidak sesuai dengan pernyataan ataupun hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW, karena sejak dulu juga tidak ada. Mengajak santri menyanyikan salam Yahudi. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat ya bagaimana ini terjadi ketika contoh terakhir ketika pada demo itu menyanyikan salam alaihim kayak gitu ya. Salam Yahudi yang dinyanyikan di sana, dan ini sudah menjadi hal yang sahabat bisa lihat baik di media sosial maupun yang lain. Terus menggantikan kata syukur alhamdulillah dengan kata hinema tafo manahim, yang lagi-lagi ini merupakan bagian daripada kata atau nyanyian Yahudi, sehingga masuk ke dalam kategori tasabuh. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh adalah Al-Quran tidak boleh dihafal namun diamalkan. Bagaimana kita akan mengamalkan Al-Quran sedangkan isinya juga kita tidak tahu, kita tidak hafal? Seperti itu. Yang kedelapan, sudah seperti meragukan kebenaran Al-Quran, padahal di Al-Quran sendiri dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sudah tertuang zalikal kitabu la raiba fi. Yang kesembilan, firman Allah dikatakan qala Rasulullah, dan ini bisa sahabat saksikan betapa tidak bisa memilih mana yang dikatakan oleh Allah, mana yang dikatakan oleh Rasulullah. Ketika Allah berkata itu dengan firman, ketika Nabi Muhammad SAW berkata itu dengan sabda, maka qala Allahu sama qala Rasulullah itu tidak ada berbeda di Az-Zaitun. Yang ke-10, tidak boleh berdoa dengan kata amin, tapi alhamdulillah, karena amin itu Allah tidak akan mengabulkan, tapi dengan kata alhamdulillah maka Allah akan mengabulkan. Yang ke-11 yang paling fenomenal adalah mengikuti mazhab Soekarno, karena Panji Gumilang mengatakan mazhabku adalah mazhab Soekarno. Yang ke-12, dosa zina bisa ditebus dengan uang, dan ke-13 adalah azan dengan gerakan-gerakan yang aneh. Itu adalah beberapa pemaparan ajaran yang nyeleneh yang terjadi di pondok pesantren Az-Zaitun. Nah, bagus. Ini belum disuruh tepuk tangan saja sudah tepuk tangan ya. Nah, doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Iya, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, demikian reaksi video dari pernyataan Ken Setiawan dan juga pernyataan ataupun ungkapan dari salah satu warga terkait pondok pesantren. Dan tadi terakhir ada salah satu pernyataan daripada Pak Wakil Gubernur Jawa Barat terkait hasil pertemuan dengan kurang lebih 300 kiai di Jawa Barat membahas permasalahan yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun ini. Mudah-mudahan ini menjadi suara ataupun menjadi pengingat kita agar kita lebih berhati-hati memilih lembaga pendidikan atau lembaga
khususnya pendidikan agama di bidang pondok pesantren, jangan mengukur megah ataupun mewahnya suatu bangunan, tapi dilihatlah konsep ataupun tata cara pengajaran yang dilakukan kepada para santrinya. Karena sejatinya pondok pesantren adalah untuk membina dan mendidik seorang anak atau seorang peserta didik menjadi seorang yang mempunyai karakter pendidikan dan berakhlakul karimah yang baik, tidak hanya di bidang agamanya yang baik, tapi di bidang intelektualnya juga mumpuni. Dan ini sudah banyak sekali terjadi di pondok-pondok pesantren, seperti halnya di pondok pesantren Gontor, pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren tempat saya dulu ya, di pondok pesantren Al-Kamilah Garut. Dan sebagaimana mestinya pondok pesantren, dan awal saya pertama belajar yakni di Yayasan Pondok Pesantren Sukamiskin yang ada di Jalan Ahmad Yani Ujung Berung ya, di Kota Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah saran ataupun masukan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam menyikapi permasalahan kegelisahan masyarakat terkait adanya pondok pesantren Az-Zaitun. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan, namun kita akan bersama-sama berdoa semoga pemerintah lebih arif dan bijaksana lagi menyelesaikan permasalahan ini, sehingga bisa menentamkan gejolak kegelisahan yang ada di masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat yang ada di Jawa Barat. Terima kasih sahabat telah menemani kami selama kurang lebih 25 menit. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam reaksi video selanjutnya. Kita akhiri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.